Bek Manchester City, Ruben Dias, menilai Erling Haaland memiliki banyak kesamaan dengan Cristiano Ronaldo, terutama soal mentalitas dan ketajaman mencetak gol. Dias yang pernah bermain bersama keduanya, menyebut Haaland punya pola pikir haus gol seperti Ronaldo. Musim ini, Haaland sudah mencetak 23 gol dari 13 laga di semua ajang, termasuk 2 gol ke gawang Everton akhir pekan lalu. Total, striker asal Norwegia itu telah menembus 324 gol di usia 25 tahun, 3 tahun lebih cepat dari Ronaldo saat mencapai angka tersebut. Dias menyebut City beruntung punya Haaland yang tengah berada di performa terbaik. Dengan mental juara dan konsistensi tinggi, Haaland disebut siap menantang rekor pencetak gol terbesar sepanjang masa. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, menilai mantan klubnya tengah kesulitan beradaptasi dengan kerasnya gaya bermain di Premier League. Dalam analisisnya di Sky Sports, Carragher menyebut masalah fisik jadi salah satu faktor utama di balik 4 kekalahan beruntun The Reds di semua kompetisi. Kekalahan 1-2 dari Manchester United di Anfield makin menegaskan rapuhnya lini belakang Liverpool. Carragher menyoroti para bek sayap yang dinilai kurang memiliki kekuatan fisik dan membuat tim rentan saat menghadapi bola mati. Liverpool kini sudah kebobolan 11 gol dari 8 laga, jauh lebih buruk dibanding musim lalu. Carragher menegaskan, selama masalah pertahanan ini belum dibenahi, The Reds akan kesulitan bersaing di jalur juara Premier League. Gelandang veteran AC Milan, Luka Modric, melontarkan pujian tinggi untuk rekannya, Rafael Leao. Menurut Modric, Leao adalah salah satu talenta terbaik di dunia saat ini. Pernyataan itu datang setelah Leao tampil gemilang dengan 2 gol yang membawa Milan menang atas Fiorentina. Modric mengaku sudah lama mengagumi sang winger, bahkan sebelum mereka bermain satu tim. Modric menilai Leao punya potensi luar biasa dan belum mencapai puncak kemampuannya. Dia masih bisa berkembang, dan semuanya bergantung pada dirinya sendiri, ujar Modric. Leao sendiri membalas dengan rasa hormat, menyebut Modric sebagai sosok panutan dan rekan luar biasa di ruang ganti. 2 gol ke gawang Fiorentina pun jadi bukti nyata kualitas Leao yang semakin bersinar bersama Milan. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, tak bisa menyembunyikan amarahnya usai The Reds dipermalukan Manchester United 1-2 di Anfield. Kekalahan ini menjadi yang keempat beruntun bagi Liverpool di semua kompetisi dan memicu tanda bahaya bagi tim Arne Slot. Van Dijk menyoroti gol kemenangan United yang dicetak Harry Maguire, menyebutnya hasil dari kecerobohan sendiri. Ia juga mengkritik gaya bermain Liverpool yang terlalu terburu-buru dan kehilangan kesabaran. Meski kecewa berat, sang kapten menyerukan agar tim tetap bersatu di masa sulit ini. Kami harus tetap solid, bukan hanya pemain tapi seluruh klub dan fans, tegas Van Dijk. Ia menutup dengan pesan tegas, Liverpool harus kembali bekerja keras, menjaga mentalitas, dan bangkit bersama demi mengakhiri tren buruk ini. Ruang ganti Manchester United bergemuruh penuh sukacita usai kemenangan dramatis 2-1 atas Liverpool di Anfield. Harry Maguire jadi pusat perhatian setelah mencetak gol penentu di menit ke-84, gol yang mengakhiri hampir satu dekade tanpa kemenangan United di markas rival abadi mereka. Pertandingan berjalan panas sejak awal. Bryan Mbeumo sempat membawa United unggul, sebelum Cody Gakpo menyamakan skor. Namun Maguire muncul sebagai penyelamat lewat sundulan tajam memanfaatkan umpan Bruno Fernandes. Setibanya di ruang ganti, Maguire disambut tepuk tangan dan pelukan hangat dari rekan-rekannya. Pelatih Ruben Amorim pun tersenyum puas, meski sempat bercanda bahwa musik kemenangan timnya terlalu buruk. Bagi Maguire, malam di Anfield jadi simbol kebangkitan, dari pemain yang diragukan, menjadi pahlawan sejati bagi setan merah. Kylian Mbappe kembali jadi pembeda. Penyerang asal Prancis itu memastikan kemenangan Real Madrid 1-0 atas Getafe lewat gol tunggal di menit ke-80, Senin dini hari. Gol ini sekaligus menegaskan statusnya sebagai pemain paling berpengaruh di skuad Xabi Alonso musim ini. Sejak awal musim, Mbappe tampil luar biasa, mencetak 16 gol dan 2 assist dari 14 pertandingan di semua ajang. Ia bahkan mencetak gol kemenangan di laga-laga krusial. Xabi Alonso menyebut Mbappe sebagai penentu momen besar. Kombinasinya dengan Arda Güler dan Jude Bellingham membuat Madrid tampil lebih cepat dan agresif. Meski begitu, Alonso menegaskan, Madrid tak boleh bergantung sepenuhnya pada Mbappe. Namun satu hal jelas, selama Mbappe berada di lapangan, Real Madrid selalu punya peluang untuk menang. Manchester United akhirnya menemukan momentum positif di bawah pelatih Ruben Amorim. Untuk pertama kalinya sejak mengambil alih kursi manajer, Amorim membawa setan merah meraih 2 kemenangan beruntun di Premier League. Setelah menundukkan Sunderland 2-0 sebelum jeda internasional, MU melanjutkan tren apiknya dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Liverpool di Anfield. Bryan Mbeumo dan Harry Maguire jadi penentu 3 poin penting yang mengangkat United ke posisi 9 klasemen. Bagi Amorim, kemenangan ini bukan sekadar hasil, tapi bukti bahwa tim mulai berkembang dan menemukan kembali semangat juangnya. Yang terpenting, kami kembali merasakan sensasi kemenangan, tegas Amorim. MU kini menatap laga kontra Brighton di Old Trafford, dengan target meraih 3 kemenangan beruntun dan menegaskan kebangkitan di bawah Ruben Amorim.
Matic De Ligt memberikan pujian tinggi untuk rekan setimnya, Harry Maguire, usai kemenangan dramatis Manchester United 2-1 atas Liverpool di Anfield. Bek asal Belanda itu menyebut Maguire kini menjelma jadi mesin gol yang mematikan. Maguire tampil solid di lini belakang dan mencetak gol kemenangan di menit ke-84 lewat sundulan tajam memanfaatkan umpan Bruno Fernandes. De Ligt bahkan berseloroh, "Sekarang kami punya striker baru bernama Harry Maguire." Ia juga memuji semangat tim yang mampu mengalahkan Liverpool di Anfield, kemenangan pertama MU di sana dalam 9 tahun terakhir. Dengan hasil ini, United naik ke peringkat 9 klasemen sementara dan hanya terpaut 3 poin dari posisi kedua. Sebuah sinyal kuat bahwa setan merah mulai bangkit di bawah Ruben Amorim. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, akhirnya buka suara soal keputusannya mencadangkan Benjamin Sesko saat menang 2-1 atas Liverpool di Anfield. Keputusan itu sempat menuai kritik karena Sesko sedang dalam performa tajam dengan 2 gol beruntun. Amorim menjelaskan, keputusan itu murni taktis. Ia ingin menurunkan Matheus Cunha untuk memberi dinamika berbeda di lini depan. Jika Ben bermain sejak awal, bek lawan akan lebih mudah membaca permainan, ujar Amorim. Strategi itu terbukti jitu. Cunha berhasil membuka ruang yang memudahkan rekan-rekannya menekan pertahanan Liverpool hingga Maguire mencetak gol penentu. Kemenangan ini bukan hanya mengakhiri puasa kemenangan MU di Anfield sejak 2016, tapi juga menegaskan kecerdasan taktis Amorim yang mulai membawa setan merah bangkit di Premier League. Legenda Manchester United, Roy Keane, melontarkan kritik pedas untuk gelandang muda Kobbie Mainoo. Ia menilai pemain berusia 20 tahun itu belum pantas mendapat tempat di tim utama setan merah. Mainoo, yang sempat digadang jadi talenta masa depan, kini jarang dimainkan dan belum sekalipun jadi starter di Premier League musim ini. Menurut Keane, potensi besar tak berarti apa-apa tanpa kerja keras dan konsistensi. Keane bahkan membocorkan kabar dari internal klub bahwa Mainoo dianggap kurang cepat dan belum mampu menjelajahi lapangan dengan efisien. Meski keras, Keane tetap memberi pesan positif. Mainoo harus menerima situasinya, bekerja keras, dan membuktikan diri saat mendapat kesempatan. Potensi bagus tak menjamin tempat di United. Buktikan di latihan, buat manajer tak punya pilihan selain memainkanmu, tegas Keane di Sky Sports. Manchester United mulai menunjukkan tanda kebangkitan setelah menang 2-1 atas Liverpool di Anfield, kemenangan pertama mereka di sana sejak 2016. Kapten Bruno Fernandes langsung pasang badan membela pelatih Ruben Amorim yang sempat diserang kritik soal taktik 3-4-2-1 miliknya. Ia menegaskan, skuad setan merah tetap percaya penuh pada sistem sang manajer. Agak tidak adil kalau taktik hanya dipertanyakan saat kami kalah, tegas Fernandes kepada Sky Sports. Kemenangan atas Liverpool menjadi hasil positif kedua beruntun bagi Amorim di Premier League, sebuah capaian yang belum pernah ia raih sejak datang ke Old Trafford. Fernandes pun mengingatkan rekan setimnya agar tidak cepat puas. Kemenangan ini tak berarti apa-apa kalau kami gagal menang lagi minggu depan, pungkas sang kapten. Bek Manchester United, Harry Maguire, memberikan pujian besar kepada kiper muda Senne Lammens usai kemenangan bersejarah atas Liverpool di Anfield. Lammens, yang baru berusia 22 tahun, tampil gemilang dengan 5 penyelamatan krusial meski gagal mencatatkan clean sheet. Dalam wawancara dengan MU TV, Maguire mengaku sangat terkesan dengan ketenangan sang kiper di laga besar. Dia luar biasa, tampil berani di stadion yang tidak mudah untuk pemain muda, ujar Maguire. Sang bek juga menilai Lammens memiliki semua kualitas untuk jadi kiper top dunia, mulai dari refleks cepat, mental kuat, hingga kepribadian rendah hati. Lammens diperkirakan kembali jadi starter saat MU menjamu Brighton akhir pekan ini, dan sang kiper menargetkan clean sheet keduanya musim ini. Presiden Barcelona, Joan Laporta, membuat pengakuan mengejutkan di hadapan anggota klub. Ia menyebut, Barcelona sempat terancam dilarang tampil di Liga Champions akibat pelanggaran aturan financial fair play dari UEFA. Menurut Laporta, UEFA bahkan sudah menyiapkan denda sebesar 60 juta euro, atau sekitar 1 triliun rupiah, disertai ancaman larangan bermain selama 1 musim. Namun, berkat argumen cerdas soal status kepemilikan klub yang bukan perusahaan terbuka, Barcelona akhirnya lolos dari hukuman terberat. Denda pun dipangkas menjadi hanya 15 juta euro. Laporta juga menyinggung keputusan tim bermain di Amerika Serikat demi pemasukan tambahan. Ia menyebut langkah itu bukan pilihan ideal, tapi penting untuk menjaga stabilitas finansial klub. Kadang kami harus mengambil keputusan sulit demi masa depan Barcelona, tegas Laporta. Liverpool kembali gagal meraih poin penuh setelah kalah 1-2 dari Manchester United di Anfield. Kekalahan ini jadi yang ketiga beruntun di Premier League, membuat Liverpool tergeser dari papan atas klasemen. Arne Slot pun disorot usai keputusannya kembali menurunkan Alexander Isak sejak awal justru berujung anti-klimaks. Striker asal Swedia itu gagal mencetak gol dalam 3 laga liga berturut-turut sejak dibeli 125 juta pounds dari Newcastle. Legenda MU, Wayne Rooney, bahkan ikut mengkritik Isak, menyebut sang striker belum siap tampil karena kehilangan pramusim dan kebugaran. Rooney menilai Hugo Ekitike lebih layak jadi starter karena tampil tajam dan cocok dengan sistem Arne Slot.
Kini, tekanan besar ada di pundak sang manajer untuk menentukan siapa ujung tombak The Reds berikutnya. Posisi Igor Tudor di kursi pelatih Juventus mulai digoyang setelah sinyonya tua tumbang 0-2 dari Como pada pekan ke-7 Serie A, Minggu, 19 Oktober 2025. Kekalahan itu memperpanjang rekor tanpa kemenangan Juve menjadi 6 laga di semua kompetisi. Meski baru sekali kalah musim ini, Juventus kini tertahan di peringkat ke-7 dengan 12 poin dan mulai tertinggal dari zona atas. Manajemen disebut tak puas dengan performa tim meski sudah belanja besar di bursa transfer. Menurut laporan Football Italia, Direktur Teknik Juventus dikabarkan sudah bertemu Rafael Palladino di Milan, sehari sebelum kekalahan dari Como. Ex-pelatih Fiorentina itu disebut kandidat kuat pengganti Tudor. Palladino sendiri bukan sosok asing bagi Juve, ia merupakan jebolan akademi dan pernah membela klub pada 2004 hingga 2008.